Yo, halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya di channel Wolf Warrior. Oke guys, karena ini sudah termasuk hari Jumat malam guys ya. Jadi kalau kalian nonton videonya ini pasti saya uploadnya hari Sabtu ya. Jadi memang tinggal satu hari lagi lah ya kita hitungannya, itu pas hari Minggu nanti untuk Ultra Galaxy Fight ya. Absolute Konspirasi ini bakal tayang di channel YouTube-nya Mbak Subur gitu ya. Oke, nah sebelum kita menonton ya seriesnya nanti pada hari Minggu, ada baiknya kita bahas sedikit lah ya ini sinopsis sama beberapa karakter yang nantinya akan hadir di dalam filmnya ini ya. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa ini akan bakal jadi sebuah spoiler, silahkan kalian tinggalkan video ini guys ya. Jadi jangan sampai terjadi keributan cuma karena hal yang sepele ya. Karena memang untuk informasi ini sudah dirilis secara resmi oleh web dari pihak Suburaya ya, di web officialnya. Oke, jadi langsung saja lah guys ya. Ini kita masuk lagi di sesi batok ya. Jadi kali ini kita bahas sedikit soal series yang ini ya, Ultra Galaxy Fight di Absolute Konspirasi, karena memang bentar lagi bakal tayang ya, sisa cuma berapa hari, 2 hari doang ya. Agak telat sih saya bahasnya ini, tapi nggak apa-apa lah guys ya, biar kita punya sedikit referensi lah ya untuk pas nontonnya nanti. Oke, nah sebelum kita mulai masuk ke dalam pembahasannya ya, jadi buat teman-teman yang nanya, "Bang, itu nanti kita nontonnya di mana?" Itu seriesnya ya. Jadi kalian bisa nonton langsung itu di channelnya Mbak Subur, yaitu Suburaya Production ya. Itu kalian tulis saja Suburaya di pencarian pasti keluar channelnya ini ya. Oke, kemudian di sini guys ya, untuk ini sebagai pengingat, teman-teman bisa mengaktifkan yang namanya reminder atau pengingat di channelnya Mbak Subur ya. Jadi ini sudah dikasih kok ya, yang untuk episode pertama dari Absolute Konspirasinya. Tinggal kalian aktifin aja ini loncengnya, nanti pas hari Minggu kalian tinggal nonton aja di sini guys ya. Ini aja udah rame ya. Live chatnya. Tolong guys ya, kalau misalnya kalian pasti live chat ini ketemu yang namanya komen toxic, silahkan kalian langsung report, gak usah diladenin guys ya. Oke, jadi langsung saja ini kita masuk ke dalam pembahasan kali ini guys ya. Oke, nah di sini guys ya, untuk mini series ini yaitu dibagi menjadi 10 episode nantinya ya. Masing-masing episode mungkin sekitar ya 8 sampai 10 menit lah ya, karena untuk total keseluruhannya itu adalah 90 menit. Jadi tayangnya setiap hari Minggu. Terus ya guys ya, untuk mini series ini dibagi menjadi 3 buah chapter, dimana chapter pertama, chapter kedua, chapter ketiga ini menceritakan kisah yang berbeda. Oke, kita langsung kasih teman-teman lihat. Jadi untuk yang part pertama guys ya, chapter pertama di sini itu diceritakan tentang si Ultraman Reboot ya. Jadi kalau kalian udah nonton yang bagian trailernya itu pastinya udah melihat lah ya beberapa adegan dimana ketika ada Ultraman Max, kemudian ada Ultraman Ekti sama Ultraman Yulian yang tiba-tiba diserang sama si Ryugoset ya. Oke, kita bahas lah di sini guys ya. Nah di sini guys ya, ketika si Ultraman Max lagi bareng sama si Ultraman Reboot, itu si Reboot merasakan adanya kehadiran yang aneh di sebuah planet tertentu gitu ya. Tetapi guys ya, di sini itu adalah sebuah jebakan yang telah disiapkan oleh para musuh untuk melakukan balas dendam. Max di sini itu melindungi Ultraman Reboot dan akhirnya dia tuh malah jatuh ke dalam bahaya gitu guys ya. Kemudian di sisi yang lain guys ya, di saat yang bersamaan, ini saya terjemahin aja lah ya sebisa saya karena pakai bahasa Inggris. Oke, di saat yang bersamaan itu Ultraman Ekti sama Yulian juga diserang sama Ryugosite ya, atau Ryugosite dari serial Ultraman Ryubu, dan kemudian nantinya mereka ini akan ditolong sama Ultraman Cosmos sama Justice ya. Itu kalau kalian udah nonton di trailer kedua. Kemudian lanjut guys ya, ini adalah sebuah permulaan dari konspirasi absolut ya. Siapakah Absolute Tartaros, orang misterius berwarna emas ya, yang muncul di balik layar ya, yang bekerja di balik layar? Mampukah Ultraman Reboot menyelamatkan Ultraman Max dan menghentikan bahaya yang dibuat oleh musuhnya? Oke, itu sedikit guys ya untuk chapter 1. Jadi chapter 1 ini bakal lebih berfokus untuk si Ultraman Reboot ya. Jadi kalau kita lihat kemarin kan Ultraman Max itu bakal sempet jatuh ke dalam kegelapan gitu ya. Moga aja sih nggak jadi jahat lah ya. Oke, kita lanjut guys ya. Chapter kedua ini menurut saya yang paling saya nantikan lah ya, karena untuk chapter kedua ini akan menceritakan kisah dari si Ultraman Belial sebelum dia itu menjadi jahat ya. Terus dimana di sini kita juga akan melihat
awal mula si Toregia ini jatuh ke dalam kegelapan juga. Jadi dalam satu chapter ini itu ada 3 Ultraman yang ceritanya itu jatuh dalam kegelapan ya. Oke, jadi untuk chapter kedua di sini akan menceritakan masa lalu ketika dimana itu terjadi perang ini ya, Great Ultra War antara Emperor Seijin sama Planet Ultra. Dimana di sini itu kita akan melihat si Ultra Father ya, Ultraman Ken itu versi mudanya yang belum ada brewoknya ya. Oke. Nah kemudian guys ya, setelah perangnya ini selesai kan, itu si Ken kan diangkat menjadi kapten dari Intergalactic Defense Force ya, kemudian memenangkan hati dari Ultra Woman Mari ya, yang nantinya jadi Mother of Ultra ya, ini kita udah tahu lah ya. Kemudian di sini Ultraman Belial karena merasa iri dengan si ini Father of Ultra atau Ultraman Ken, dia itu akhirnya pergi mencari kekuatan yang lebih besar lagi ya. Nah di saat seperti itu guys ya, seorang raksasa emas yaitu si Absolute Tartarus ini muncul kemudian berbisik kepada si Belial ini. Apakah kamu tidak ingin mengubah takdirmu atau inilah ya, jadi kan don't you want to change your fate ya, takdirmu gitu kan. Kemudian beberapa tahun berlalu guys ya, dimana Ultraman Toregia ini kan dia itu merasa kayak ada semacam perasaan kecewa gitu guys ya, karena dia itu nggak bisa join ke dalam Intergalactic Defense Force ya, karena memang untuk Ultraman Toregia ini dia punya fisik yang jauh lebih lemah daripada Ultraman lainnya. Jadi kita mungkin bahas sedikit di sini ya, dimana untuk Ultraman yang tinggal di planet M78 itu kan terbagi jadi 2 ras gitulah ya. Ultraman yang warna biru itu sama Ultraman yang biasanya warna merah. Nah untuk Ultraman yang warna merah biasanya itu mereka punya fisik yang jauh lebih kuat daripada yang Ultraman yang berwarna biru. Sedangkan untuk Ultraman yang rasnya berwarna biru di sini mereka itu punya kemampuan psikis atau inilah ya, kemampuan gimana sih ngomongnya bahasa Indonesia, gara-gara lama nggak dipakai itu saya lupa guys ya. Nanti kalau ada yang tahu bisa inilah ya bantu jawab ya bagian ini ya. Jadi ya mereka itu punya kemampuan telekinesis ya, telekinesis yang jauh lebih kuat daripada Ultraman yang berwarna merah. Nah kalau kalian nganggap Ultraman Zero itu kuat ya karena dia itu warna merah sama ininya warna birunya itu seimbang guys ya, makanya dia itu kuat ya. Oke, kemudian di sini kan si Toregia itu diceritakan dia ini berada di bawah naungan dari si Ultraman Hikari ya. Jadi bisa dibilang dia ini ya murid lah dari si Ultraman Hikari. Ultraman Hikari ini kan juga seorang pemimpin ya untuk bagian penelitian di ini Science Technology Bureau di planet M78. Nah, kemudian guys ya suatu hari diceritakan di sini itu si Ultraman Hikari kan menghilang ya, yaitu ketika yang kejadian di planet Up, di mana planet itu habis dilahap sama si ini Bogar guys ya. Kemudian setelah itu si Hikari kan akhirnya jatuh ke dalam kegelapan. Nah, di sini itu bakal mungkin dibahas lagi lebih lanjut ya. Kalau kemarin kita nonton di serial Ultraman Mebius itu cuma diceritakan sedikit saja ya, nggak sampai detail-detailnya. Di sini kita mungkin akan dikasih lihat detailnya seperti apa ya. Kemudian ini juga akhirnya mengubah ya si Belial lagi. Ini juga nantinya mengubah pola pikir dari si Toregia, dimana akhirnya dia juga jatuh ke dalam kegelapan ya. Kalau kita lihat di trailer kemarin yang baru itu, di situ kan kita lihat ya si Toregia itu masuk ke dalam sebuah portal gitu guys ya. Oke. Kemudian lanjut guys ya, yang terakhir yaitu chapter ketiga, The Appearance ya judulnya ini. Setelah mengalahkan Grimdo, Taiga dan Tri Squad ini ya berlatih dalam luar angkasa, di mana mereka ini bertemu dengan si Demon Z ya. Z di sini bukan Ultraman Z ya. Z yang ini adalah yang pemimpin dari para Z-Clone Army kemarin yang muncul di bagian ini apa itu namanya trailer ya. Kemudian Ultraman Zero dan lainnya ini datang untuk menghadapi Absolute Tartarus ya. Orang yang bekerja di balik layar dari semua kejadian yang telah kita lihat selama ini guys ya. Kejadian dimana Ultraman Belial jadi jahat, kemudian Toregia juga ikutan jadi jahat. Inilah biang keroknya nanti guys ya. Newest member of the Intergalactic Defense Force, Ultraman Z. Nah ini juga nanti Ultraman Z bakal debut di sini sebenarnya. Debut awalnya di sini ya. Jadi di sini dia masih pakai form yang ini ya, basic formnya, alias yang belum dapet Ultra Z Riser-nya ya. Kemudian di sini join his reliable senior Ultraman Mebius to face down this absolute conspiracy. Ya dia itu akan bersama dengan Ultraman Mebius atau seniornya ini untuk menghadapi atau menghentikan si Absolute Tartarus nantinya ya.
Ya semoga untuk movie atau mini series kali ini ada kejutan lah, dimana moga-moga sih si Ultraman Legend hadir lagi di sini ya, karena Ultraman Legend itu terakhir cuma muncul di movie-nya, abis itu nggak pernah muncul lagi dimanapun gitu ya. Oke guys, nah di sini kalau kalian lihat untuk karakter ya Ultraman Father, Ultra Father ya, Father of Ultra, Ultraman Ken di sini itu kita akan melihat versi mudanya ya, alias yang belum punya brewoknya dan tanduknya itu masih belum yang gede banget ya. Kemudian di sini guys ya, yang mengisi suara untuk si Ultraman Neos ya, kalau nggak salah Neos lagi, bukan Neos ya. Bentar. Saya coba lihat dulu guys ya. Originally Demon Z Tomokazu kita. Oh ini guys ya, untuk Ultraman Great nanti dia itu akan diisi sama si voice actor yang bernama Tomokazu Seki. Nah si Tomokazu Seki ini juga yang mengisi suara untuk si Glenfire guys ya. Jadi nantinya kita tentu nggak akan asing lagi dengan suara ya ini. Kemudian untuk Power Red ini nanti diisi sama Toshiyuki Morikawa ya, untuk si Lord Demon Z-nya ini Space Sphere Demon Z diisi sama Tomogasu Sugita. Kemudian si ini Taiyo Sugiura ya, alias host dari Ultraman Cosmos ini bakal balik juga untuk mengisi suara dari si Ultraman Cosmos ya. Kemudian untuk si Megumi Han di sini sebelumnya kan dia pernah mengisi suara untuk si Pega ya dari serial Ultraman Z. Nah, sekarang dia bakal balik di movie ini untuk mini series kali ini untuk mengisi suara dari si Ultraman Justice ya. Lanjut guys ya, selain itu untuk Ultra Father ini nantinya Father of Ultra ya, saya kebiasaan nyebutnya Ultra Father ya, mungkin nyebutnya kayak gitu kan lebih enak gitu ya. Ini dia bakal diisi sama si Hajime Ijima ya. Kemudian untuk Mother of Ultra atau Ultra Woman Mary itu bakal diisi sama si Suzuko Mimori yang mengisi suara untuk si Rem ya, itu yang bola kuning yang terbang-terbang di markasnya Ultraman Z ya. Kemudian untuk si Zofi muda ini diisi sama Shunsuke Takeuchi ya. Ada banyak sih ini informasinya, kalau kalian pengen ini ya, pengen akses itu ada di web resminya Suburaya, nanti saya kasih di bagian deskripsi lah ya. Nah yang menarik menurut saya ini ya guys ya, untuk pengisi suaranya si ini Ultra Woman Yulian itu diisi sama si Haruka Tomatsu ya. Ini isi suaranya si Asuna dari SAO ya, kalau kalian tahu. Dia juga yang isi suaranya Candelira di serial ini itu Kyoryu Sentai Kyoryuger guys ya, kalau saya nggak lupa judulnya. Oke, mungkin segitu aja sih guys ya pembahasan kali ini. Jadi ya kita cuma membahas sedikit soal Hypnosis sama beberapa cast itu yang bakal balik di sini atau pengisi suaranya ya. Terus beberapa karakter tambahan yang kemarin sempat muncul juga, itu ada Ultraman Junius sama Andromelos ya. Untuk Andromelos ini diisi suaranya sama si Tomohiro Yamaguchi guys ya. Cuma yang membuat saya bingung guys ya, kalau di sini kan si Ultraman Junius sama Andromelos ini udah dapat ya pengisi suaranya yang Inggris maupun yang Jepangnya. Kalau di sini yang isi Junius yang voice actor Jepangnya itu Nobuaki Kanemitsu. Sedangkan Ultraman ini ya, Ultra 721 sama Ultraman Neos ini kedua karakter ini belum dapat itu ya voice actor untuk yang versi Inggrisnya, atau mungkin nggak dipakai gitu ya. Untuk Ultraman Power ternyata juga nggak ada ya, Ultraman Great juga nggak ada. Kayaknya cuma beberapa karakter yang nantinya bakal dapat porsi untuk ini ya, yang ada versi Inggrisnya. Tapi ini salah satu mini series yang tentunya harus ditunggu lah ya untuk penutup akhir tahun kali ini. Pastinya bakal ada kejutan lagi dari Mbah Subur tentunya untuk para fans ya. Kita berharap saja semoga mini series ini bisa menarik lebih banyak lagi minat para penonton untuk lebih suka lagi dengan serial Ultraman. Oke, itu aja sih guys ya pembahasan dari saya. Jadi kalau misalnya ada yang kurang atau ada yang salah, nanti mohon bantu diperbaiki atau bisa kalian tambahkan di bagian komentar. Oke, jadi kemudian guys ya, kalau kalian suka dengan video pembahasan seperti ini juga, jangan lupa tinggal like dan bantu share videonya ya. Karena ini juga setelah sekian lama saya nggak bikin video batok, akhirnya saya mencoba memberikan diri lagi untuk bikin video pembahasan batok kali ini guys ya. Oke, nah thank you lah buat teman-teman yang udah nonton video kali ini. Akhir kata, salam Tokusatsu Indonesia. Adieu.